Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PPT saya mengenai desa wisata. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Fitri Tanti Anandi, MPM 2014151012 dari kelas Kehutanan A dalam mata kuliah Ekowisata. Jurnal yang saya pilih kali ini berjudul Pengembangan Desa Wisata Melalui Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal ini ditulis oleh Budi Pamungkas Gautama, Ayu Krisna Yuliawati, Neti Siska Nurhayati, Enda Fitriani, dan Ilma Indesri Pratiwi dalam Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat volume 1 nomor 4 halaman 335-369 tahun 2020. Pokok bahasannya dalam PPT ini yang pertama ada pendahuluan, kedua metode penelitian, ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Dalam mendorong pembangunan daerah, diperlukan pendekatan pengembangan pariwisata yang melibatkan peran aktif masyarakat melalui pengembangan desa wisata. Salah satu desa yang masih dalam tahap perintisan desa wisata ialah Desa Kecamatan Pageragung dan membutuhkan bimbingan untuk dapat mengelola kegiatan pariwisata. Akses transportasi menuju tempat wisata pasir fisik di Desa Buranteng hanya bisa dilalui oleh kendaraan kecil atau minibus. Wisatawan yang mengunjungi dengan bus besar akan dilokalisasi di lahan parkir dekat BUMDes, dan untuk transport ke lokasi tempat wisata disewakan fasilitas kendaraan kecil. Selanjutnya, di sini disajikan gambar, yaitu potensi desa Kecamatan Pageragung. Di sini terdapat 5 desa, ada Desa Buranteng, Cipatung, Nangewer, Pagersari, dan Sukapada. Terlihat potensi dari kelima desa yang memiliki potensi dijadikan desa wisata. Masing-masing desa memiliki keunikan yang berbeda, sehingga dapat menjadi daya tarik wisata desa yang menarik. Keterlibatan masyarakat belum dilakukan dengan optimal dikarenakan masyarakat belum memiliki pengetahuan yang banyak mengenai pengelolaan desa wisata itu sendiri. Selanjutnya di sini ada beberapa konsep desa wisata. Jadi desa wisata merupakan salah satu penerapan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan. Desa wisata menjadikan produk wisata lebih bernilai budaya pedesaan. Desa wisata juga merupakan sebuah daerah wisata yang mengacu pada masyarakat pedesaan yang memiliki tradisi sendiri. Kemudian pengertian desa wisata juga yaitu sekelompok kecil wisatawan tinggal di desa-desa terpencil dan mempelajari kehidupan desa dan lingkungan setempat. Kemudian di sini disajikan gambar pertama yaitu jenis wisata, dan gambar yang kedua yaitu skema pengembangan desa wisata berdasarkan base community. Jadi di sini ada rural tourism yang terdiri dari agritourism, farm tourism, wilderness and forest tourism, green tourism, dan yang terakhir ada ecotourism. Ini merupakan sumber dari Roberts and Hall 2001. Kemudian di sini ada yang namanya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu terdiri dari developing relation, discovering capacities, dreaming of community future, direction of community action, designing community action, delivering plan activities, dan yang terakhir documenting outputs, outcome, and learning. Yang kedua ada metode penelitian. Di metode ini terdapat waktu dan tempat penelitian. Waktu dari penelitian ini yaitu pada tanggal 30 Januari 2019 hingga 11 Februari 2020. Bertempat di Desa Wisata Kecamatan Pageragung, Tasikmalaya. Nah, langkah-langkah yang dilakukan itu terdiri dari survei awal, pelatihan, pendampingan, dan yang terakhir monitoring dan evaluasi. Jadi di survei awal, mereka mewawancara curah pendapat. Kemudian di pelatihan, mereka menggunakan media PowerPoint dan video untuk mengedukasi masyarakat.
Kemudian di pendampingan melalui media online berupa WA Group dan memberikan presiden cara mengelola. Kemudian di monitoring dan evaluasi, mereka memantau atau melihat kegiatan apa saja yang sudah dilakukan dan mengevaluasi program melalui kuesioner. Yang ketiga itu hasil dan pembahasan. Nah, jadi di sini merupakan hasilnya dari langkah yang pertama yaitu survei awal. Di sini terdapat tabel yaitu penerapan model pemberdayaan masyarakat. Di sini ada beberapa model pemberdayaan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan ini merupakan hasil survei awalnya. Nah, dapat dilihat masalah yang dibutuhkan oleh masyarakat ialah literasi pariwisata dan desa wisata dengan persentase sebesar 44%. Masalah yang kedua ialah pemahaman pariwisata untuk alim ulama sebesar 17% yang perlu ditindaklanjuti karena mayoritas penduduk beragama Muslim. Selanjutnya ialah permodalan dan pemasaran dengan persentase 11% terjadi karena masyarakat berpikiran dalam membangun pariwisata dibutuhkan modal yang besar. Permasalahan yang selanjutnya ialah biaya infrastruktur desa. Walaupun sudah kondisi jalan di desa itu 70% sudah beraspal, namun ada beberapa jalan menuju destinasi wisata yang masih perlu perbaikan. Kemudian yang selanjutnya itu ada pelatihan. Di sini ada tabel dari bentuk pelatihan. Pelatihannya itu berupa kepariwisataan, manajemen pemasaran, dan pengelolaan BUMDes. Di sini ada tujuannya masing-masing seperti kepariwisataan. Mereka bertujuan untuk mengedukasi literasi pariwisata dan desa wisata pada masyarakat. Kemudian pelatihan manajemen pemasaran bertujuan untuk memberikan masukan untuk memperoleh permodalan dan cara memasarkan, dan masih banyak lagi tujuannya. Yang selanjutnya itu ada pendampingan. Jadi di pendampingan itu dilakukan peneliti bersamaan dengan dilakukannya pelatihan di Kecamatan Pageragung pada tanggal 14 Agustus 2019. Monitoring dilakukan secara berkala dengan mengunjungi kembali Kecamatan Pageragung dan melalui grup WhatsApp yang sudah dibuat oleh tim peneliti dengan anggota grup ialah camat, kepala desa Cipacing, kepala desa Nangewer, kepala desa Juranteng, kepala desa Sukapada, kepala desa Patursari, pengelola BUMDes, dan Karang Taruna setiap desa. Selanjutnya itu ada evaluasi. Peneliti menggunakan kuesioner yang dibagi pada peserta pelatihan sehingga tim peneliti dapat mengukur keberhasilan dari program pengabdian pada masyarakat. Kemudian penyajian materi yang diberikan, penampilan atau daya tarik si pembicara, fasilitas yang disediakan, rencana tindak lanjut, rencana selanjutnya, dan pelatihan selanjutnya. Dan terakhir itu ada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang didapat dari penelitian ini yaitu yang pertama, masalah pengembangan desa wisata Kecamatan Pageragung Tasikmalaya melalui upaya melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dapat meningkatkan literasi desa wisata pada masyarakat desa. Kesimpulan yang kedua, selanjutnya disarankan untuk melakukan pengabdian di masing-masing desa dari 5 desa yang sangat berpotensi ini, sehingga mempercepat pengembangan desa wisata di Kecamatan Pageragung. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu pembentukan pengembangan desa wisata melalui Pokdarwis atau Konpepar di masing-masing desa, serta pelatihan pembuatan proposal kerjasama sangat dibutuhkan untuk pelatihan selanjutnya. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai desa wisata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.